Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kemiskinan serta kesenjangan pendapatan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami ada Mutia Nurjanah dari Prodi Manajemen, Erika Febrianti Prodi Manajemen, dan saya sendiri Sulistya Putri Utami di Prodi Akuntansi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Latar belakang konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jenis desentralisasi ada desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Implementasi 1 Januari 2001, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kondisi desentralisasi fiskal saat ini. Share transfer ke daerah dan dana desa TKDD sebanyak 44,97% dan share PAD dalam APBD adalah 14,75%. Kesimpulannya, kemandirian pemerintah daerah belum optimal. Tujuan pembangunan daerah dan tantangan. Ada 5 tujuan pembangunan daerah. Yang pertama ekonomi, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Yang kedua sosial, yaitu mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Yang ketiga ada budaya, yaitu mengembangkan dan melestarikan budaya daerah. Yang keempat keamanan, yaitu meningkatkan keamanan masyarakat. Dan terakhir nasional, adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tabel tantangan berikut. Yang pertama geografi, dampaknya wilayah luas, ribuan pulau, transportasi belum sempurna. Yang kedua ada rakyat, dampaknya heterogen, kondisi sosial ekonomi beragam, pendidikan terbatas. Yang ketiga ada SDM, kualitas rendah, ketergantungan tenaga ahli asing. Yang keempat ada SDA, dampaknya belum mampu mengolah, harus kerjasama dengan asing. Yang kelima ada pemerintah, korupsi, moral pejabat, dan dana tidak tersalurkan optimal. Tahapan pembangunan, jangka panjang, lalu jangka menengah, dan tahunan. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Ada 5 kewenangan tidak diserahkan ke daerah dalam tabel berikut. Yang pertama ada politik luar negeri, pengelola Kementerian Luar Negeri, fungsi hubungan internasional, perwakilan diplomatik. Yang kedua ada pertahanan dan keamanan, pengelola Kementerian Pertahanan, fungsi menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga ada justisi, pengelola Kementerian Hukum dan HAM, fungsi sistem peradilan, penegakan hukum. Yang keempat, moneter dan fiskal nasional, pengelola Kementerian Keuangan, fungsi stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir ada agama, pengelola Kementerian Agama dan fungsi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ada 8 urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Berikut yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penanggulangan masalah sosial. Yang kelima, pengendalian lingkungan hidup. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. Yang ketujuh, pelayanan pertahanan. Dan yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Perkembangan daerah otonom dari tahun 1999 sampai tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini, yang dimana tahun 1999 total daerah otonom berjumlah 330 yang terus berkembang menjadi 552 daerah otonom pada tahun 2024. Slide selanjutnya, sumber pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Pasal 157. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama, pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk pajak provinsi ada 5 jenis. Yang pertama,
pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Untuk pajak kabupaten atau kota ada 11 jenis, yaitu 1. Pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan bantuan. Yang ketujuh, pajak parkir. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Yang kesepuluh, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dan yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau yang kita sebut dengan BPHTB. Kesenjangan pendapatan antar daerah. Ketergantungan pada dana pusat 3 provinsi dengan PAD terendah, yaitu 20%. Dengan provinsinya, saya akan sebutkan, Papua Barat rasio PAD terhadap pendapatan daerah ialah 7,47%, dengan ketergantungan dana pusatnya 85%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Papua 13,84%, sedangkan ketergantungan dana pusatnya ialah 85%. Lalu yang terakhir ada rasio PAD terhadap pendapatan daerah Aceh ialah 19,23%, dengan ketergantungan dana pusatnya 80%. Implikasi kesenjangan provinsi dengan PAD rendah, yaitu kemandirian fiskal sangat rendah, sangat bergantung pada transfer pusat, keterbatasan dalam inovasi pembangunan, dan rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. Provinsi dengan PAD tinggi, yaitu kemandirian fiskal lebih baik, fleksibilitas dalam program pembangunan, dan mampu mengembangkan potensi lokal dengan pelayanan publik lebih optimal. Dengan kesimpulannya ialah desentralisasi fiskal belum merata, masih terjadi kesenjangan signifikan antar daerah. Data kemiskinan menurut provinsi, persentase penduduk miskin atau disingkat dengan PO, data BPS. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah itu mencakup ke Bali, yaitu 4,23%, perkotaannya 3,52%, sedangkan perdesaannya 4,89%. Faktor pendukungnya ialah sektor pariwisata mencapai 80% perekonomian Bali, ke industri kreatif berkembang pesat atau kerajinan, seni, maupun kuliner. Banyak peluang kerja dan investasi swasta tinggi dan infrastruktur memadai dan budaya lokal mendukung ekonomi. Kalau provinsi lain dengan kemiskinan rendah ialah DKI Jakarta 4,14%, Kepulauan Riau 6,5%, Banten 6,01%, sedangkan Kalimantan Timur 6,07%. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu ada lagi Papua Pegunungan dengan 35,51%, perkotaannya 31,47%, sedangkan perdesaannya 36,58%. Faktor penyebab minimnya infrastruktur dasar atau jalan, listrik, maupun air bersih, pertumbuhan ekonomi lambat dan lapangan kerja terbatas. Akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas, dan geografis pegunungan sulit dijangkau, biaya logistik tinggi. Provinsi lain dengan kemiskinan tinggi, yaitu mencakup di Papua dengan 27,43% dan Nusa Tenggara Timur 20,99%. Provinsi kemiskinan sedang, Jawa Tengah 11,97%, Jawa Timur 10,88%, dan Sulawesi Utara 8,64%. Daerah tertinggal di Indonesia, yaitu ada 6 kriteria penetapan daerah tertinggal. Yang pertama, perekonomian masyarakat, PDRB, per kapita dan pertumbuhan ekonomi rendah, produktivitas masyarakat terbatas. Yang kedua, sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, IPM rendah, kualitas pendidikan dan kesehatan tidak memadai. Yang ketiga, sarana dan prasarana, infrastruktur dasar atau jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi tidak memadai. Yang keempat, kemampuan keuangan daerah atau PAD dengan rendah sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Yang kelima, aksesibilitas. Lokasi terpencil, sulit dijangkau, biaya logistik sangat tinggi. Yang keenam, karakteristik daerah. Daerah perbatasan, kepulauan terluar, pegunungan terisolasi, rawan bencana. Sebaran geografis 122 kabupaten tertinggal, yaitu ada Papua dengan 28 kabupaten terbanyak, geografis pegunungan, infrastruktur minim. Sedangkan Nusa Tenggara Timur itu 19 kabupaten, kepulauan tersebar, lahan kering. Sulawesi yaitu 15 kabupaten, terpencil, dan infrastruktur terbatas. Kalimantan yaitu ada 12 kabupaten, daerah perbatasan dan pedalaman. Maluku ada 8 kabupaten, kepulauan kecil, akses sulit. Wilayah lainnya ada 40 kabupaten terbesar di Sumatera, Jawa, Bali, maupun Nusa Tenggara. Implikasi ialah memerlukan perhatian khusus, alokasi anggaran lebih besar, program afirmasi untuk percepatan pembangunan, dan kebijakan multidimensi atau ekonomi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesimpulannya ialah, yang pertama, pengaruh desentralisasi terhadap kesenjangan pendapatan, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap desentralisasi otonomi daerah mengenai anggaran TKDD sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan antar daerah. Dan ketergantungan daerah pada dana pusat masih tinggi, yaitu dari daerah Papua dan Papua Barat hingga 85%. Dan share PAD rata-rata baru 14,75% menunjukkan kemandirian fiskal belum optimal. Yang kedua, hubungan kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat. Daerah dengan PAD rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan kesenjangan infrastruktur dan kualitas SDM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi desentralisasi di Indonesia dan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.